Sempat viral karena konten berbaginya ke masyarakat di setiap videonya. Dan namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat karena kontennya tersebut menyentuh hati jutaan orang di Indonesia. Namun belakangan, Mr. Terima Kasih atau Sergei Domogatsky, pria asal Rusia tersebut dikabarkan diculik oleh orang-orang Rusia yang berada di Indonesia, tepatnya di Bali. Dan dia mengaku kalau para penculik itu adalah mafia-mafia Rusia. Namun apakah hal tersebut benar? Nah, kemarin itu Sergei sempat posting di akun Instagramnya dan nge-tag Kapolda Bali, di mana dalam postingan tersebut ia mengaku kalau dirinya menjadi korban penculikan. Namun setelah ditelusuri dari berbagai sumber, ternyata banyak orang yang mengaku malah menjadi korban penipuan dari Sergei ini. Dan sempat dikomentari oleh Nilu Jelantik, yaitu seorang anggota dewan atau DPD asal Bali, di mana ia sering sekali mengangkat isu-isu sosial, di mana Sergei ini sedang membangun villa di Bali dengan membelah tebing dan jurang, dan para pekerja dengan resiko yang sangat tinggi ini tidak diberikan BPJS. Untuk izin yang dikantongi juga resiko rendah, padahal itu pekerjaan dengan resiko tinggi di pinggir jurang. Belum lagi nih, banyak investor asing yang ditipunya dengan alasan lahan yang dibangun itu zona hijau, jadi pemerintah Bali yang disalahkan, padahal uangnya itu dimakan oleh dia. Menurut beberapa sumber, dari tahun 2019 sampai 2025, Sergei ini menggalang dana dari investor dengan kedok investasi properti atau pembangunan villa di Bali. Namun nyatanya, Sergei menipu banyak orang Rusia, di mana lebih dari 100 orang dengan jumlah masing-masing lebih dari 100.000 US dollar, di mana uang tersebut dibangunkan villa mewah di Bali, dan satu villanya dijual kepada dua orang yang berbeda. Dan gilanya lagi, ia hanya membangun unit villa contoh, di mana banyak sekali proyek mangkrak dan nggak pernah dikerjakan. Namun uang pembeli yang sudah masuk tidak pernah dikembalikan, artinya dia telah menipu banyak sekali orang. Dan yang berkomentar negatif bukan cuma satu atau dua orang, tapi banyak sekali, termasuk warga Indonesia sendiri. Dimana saat berjumpa langsung dengan Sergei, tingkahnya ini arogan sekali, jauh berbeda 360 derajat dari konten-kontennya. Seperti yang dialami oleh warga Rusia ini, yaitu Valentin Shafranovsky, yang ditipu oleh Sergei sebesar 1,2 miliar, dan Beksov yang ditipu 5 miliar. Dan malahan mereka yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Ini kan namanya benar-benar memutarbalikkan fakta. Jadi selama ini konten berbagi ke masyarakat hanyalah sebuah pencitraan untuk menutupi kejahatannya dan membuat kesan ia adalah orang baik yang tidak mungkin menipu. Dan kondisi terkini, Sergei sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian menurut istrinya. Dan ia mulai menghilang sejak bulan Mei menurut istrinya. Kalau kita lihat, terakhir kali ia posting konten berbagi itu di bulan Februari. Setelah itu nggak ada lagi postingan berbagi, namun yang ada postingan klarifikasi. Dan kolom komentar ditutup. Ya paling victim aja nih bule. Namun terpantau akunnya masih aktif dengan membagikan story. Nah, menurut keterangan beberapa korban, yaitu orang-orang Rusia yang jadi korban penipuannya, kalau mereka telah melaporkan Sergei ini kepada pihak kepolisian melalui pengacaranya. Namun pihak kepolisian membantah karena memang belum ada laporan resminya. Walaupun belum ada laporan resmi, harusnya pihak kepolisian bergerak karena sudah banyak sekali korban yang ditipunya. Kita tahu polisi jauh dari kata sempurna, tapi siapa lagi tumpuan dan harapan masyarakat kalau bukan polisi sebagai pintu pertama untuk urusan hukum. Harusnya melihat kondisi Bali saat ini, pemerintah harus membuat undang-undang atau perda khusus tentang WNA, baik itu yang liburan atau buka usaha di Bali. Tentunya agar mereka nggak semena-mena di sana. Harus kita akui kalau wisatawan asing jadi penyumbang pemasukan untuk negara dan daerah. Tapi banyak juga dari mereka yang merusak budaya Bali. Bahkan ini ada video seorang pecelang jadi korban si bule. Belum lagi pola tingkah mereka yang ugal-ugalan di jalan, seakan jadi raja sekali di sana. Dan harusnya masyarakat Bali kompak kayak begini. Kalau ada bule yang melanggar ya kita kasih tahu baik-baik. Tapi kalau memang dikasih tahu juga nggak bisa, ya apa boleh buat. Sekalian mereka yang berbuat onar ini di blacklist agar nggak bisa masuk ke Bali, bahkan nggak bisa masuk ke Indonesia lagi. Biar jadi pelajaran untuk yang lain. Indonesia memang butuh uang, tapi Indonesia juga harus punya harga diri di mata internasional. Selain itu, para WNA asal Rusia tersebut juga memiliki usaha rental motor maupun mobil. Dan karena uang mereka yang banyak, mereka bisa ambil sebanyak-banyaknya unit motor atau mobil tersebut. Kalau gini kan kasihan para pengusaha lokal. Dalam hal ini, pemerintah harusnya bergerak melindungi pengusaha dan warga-warga lokal. Kembali ke kasus Sergei, sampai detik ini belum ada kejelasan atau putusan akhir dari masalah si Mr. Terima Kasih atau Sergei Domogatsky ini. Karena permasalahan Sergei saat ini masih diproses oleh pihak kepolisian. Ya, kita tunggu aja ya. Semoga hasilnya baik, prosesnya baik, dan uang para investor itu bisa kembali lagi.
Belum lagi banyak sekali pertarungan antara sesama orang Rusia di sana. Cuman yang jadi masalah, mereka itu ribut di tanah Indonesia, di tanah Bali. Nama Bali juga ikut tercoreng karena ulah mereka. Seakan Bali jadi tempat yang tidak aman karena kehadiran serta ulah mereka di sana. Kita berharap semoga permasalahan ini cepat selesai dan wisata Bali terus jalan. Tapi pengusaha dan warga lokal juga terlindungi dari perilaku bule-bule yang meresahkan ini dengan dibuatkannya perda khusus WNA. Jadi semua jelas ada aturan mainnya. Gak asal lo punya duit, lo bisa lakuin apapun. Ingat, Bali masih menjaga tradisi dan adat budayanya. Jangan sampai kedatangan mereka hanya untuk merusak Bali saja. Oke, terima kasih telah menonton di channel baru ini. Maaf, ini bukan video hiburan, tapi semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Kalau kalian suka, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share.